Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang penyelesaian tes uji dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha, di mana dalam bab ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana metode pengujian saldo secara terperinci menggunakan model risiko audit. Kemudian yang kedua adalah merancang dan melaksanakan prosedur analitis substantif untuk akun dalam siklus penjualan dan penagihan. Dan yang ketiga adalah merancang dan melakukan pengujian rincian saldo untuk akun piutang. Yang keempat adalah memperoleh dan mengevaluasi akun piutang. Dan yang kelima adalah mendesain prosedur audit untuk audit piutang menggunakan lembar kerja perencanaan sebagai pedomannya. Oke, kita langsung lanjut aja ke slide berikutnya. Berikutnya lagi. Oke. Dalam melaksanakan prosedur pengujian atau pengauditan, kita akan mendapatkan bukti yang dapat dibutuhkan dalam proses audit. Namun pengujian tersebut harus memenuhi balance relate objektif, di mana dalam proses audit, salah satu contohnya dalam akun piutang, dalam neraca saldo, periode sebelumnya harus sesuai dengan file utamanya, di mana dalam neraca saldo piutang sebesar 5 juta rupiah, maka pada file utamanya juga harus tercatat sebesar 5 juta rupiah. Piutang itu pun harus bersifat ada dan nyata, tidak dibuat-buat, berarti harus ada buktinya juga. Selain itu harus akurat. Akurat dalam arti di neraca saldo seperti tadi sebesar 5 juta rupiah, maka dalam dari buktinya dan juga file utama juga harus tercatat 5 juta rupiah. Dan dalam piutang tidak hanya menjelaskan satu akun piutang saja, tapi dari berbagai debitur. Misalnya piutang sebesar 80 juta rupiah, maka itu tidak hanya dari satu perusahaan atau satu debitur saja, tapi dari berbagai debitur. Nah, terperinci ini 80 juta tadi, misalnya debitur A memiliki piutang terhadap perusahaan sebesar 40 juta rupiah, dan debitur B memiliki piutang terhadap perusahaan sebesar 30 juta rupiah, dan debitur C memiliki piutang sebesar 10 juta rupiah terhadap perusahaan. Contohnya seperti itu. Jadi tidak hanya dari satu debitur saja, tapi dari debitur yang lain juga ada, dan itu dirangkum dalam satu akun piutang. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang metodologi for designing test of the details of balance for accounts receivable, di mana dijelaskan bahwa step-stepnya yaitu mengidentifikasi risiko yang signifikan dan menilai risiko salah satu material untuk piutang. Yang kedua adalah mengatur materialitas kinerja untuk piutang, dan yang selanjutnya adalah menilai risiko pengendalian untuk penjualan dan siklus penagihan, dan yang keempat adalah merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif dan transaksi atas transaksi penjualan dan siklus penagihan, kemudian merancang dan melaksanakan prosedur analitis substantif untuk saldo piutang, dan yang terakhir adalah melakukan uji desain rincian saldo piutang untuk memenuhi tujuan audit terkait keseimbangan laporan keuangan. Oke, kita lanjut. Oke, next. Kemudian mengidentifikasi risiko signifikan dan nilai risiko kesalahan penyajian material untuk piutang usaha. Melakukan identifikasi penyajian material dalam prosedur piutang usaha, auditor akan melakukan penilaian terhadap penyajian laporan piutang suatu perusahaan. Dalam penilaian auditor akan timbul berbagai macam fakta tentang penyajian piutang tersebut. Kemudian hal ini akan menentukan keputusan auditor tentang bagaimana risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Salah satu akun yang menjadi sorotan seorang auditor adalah pendapatan usaha. Oke, kita ke slide selanjutnya, di mana akan menjelaskan tentang penetapan materialitas kinerja untuk piutang usaha. Seorang auditor akan meminta bukti-bukti transaksi yang dapat membantu proses audit keuangan. Setelah mendapatkan material-material atau item yang diperlukan, maka auditor akan membandingkan antara nilai pada bukti transaksi dengan nilai akun yang ada pada laporan posisi keuangan. Dari berbagai akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan, akun piutang akan menjadi salah satu akun yang dicermati oleh auditor, terutama perusahaan yang bergerak pada bidang kredit. Pada setiap laporan posisi keuangan pada masing-masing perusahaan akan menyajikan saldo akhir yang tidak sama. Namun hal ini tidak akan mempengaruhi penilaian dari auditor. Oke, kita ke slide selanjutnya.
Penilaian risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Penilaian auditor terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat mempengaruhi brand perusahaan tersebut. Dalam hal ini, sistem pengendalian internal perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan. Ada beberapa akun yang sangat diperhatikan oleh auditor, antara lain akun penjualan, akun penerimaan kas, dan akun piutang terkait. Dengan menjaga akun-akun tersebut dapat membantu perusahaan untuk menjaga hubungan dengan mitra usaha. Selain akun-akun tersebut, sistem pengendalian internal perusahaan juga sangat diperhatikan oleh auditor, terutama dalam mengontrol pengecekan pengelapan aset, kas, dan sebagainya. Kemudian mengontrol batas-batas usaha dan mengontrol penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian slide selanjutnya adalah tabel yang menghubungkan antara transaksi terkait objektivitas audit bagi penjual, kemudian dan siklus penagihan serta objektivitas keseimbangan untuk akun piutang. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang perancangan dan melakukan pengujian, pengendalian dan pengujian substansi transaksi. Seperti yang saya jelaskan di awal, auditor akan membutuhkan berbagai macam bantuan dalam proses audit. Hal ini menunjang hasil uji transaksi perusahaan. Kemudian, auditor akan menarik kesimpulan dari pengujian tersebut yang akan dapat mempengaruhi dan menentukan sejauh mana risiko yang dapat diteliti oleh auditor terkait saldo piutang perusahaan. Ya, untuk selanjutnya yaitu merancang dan melakukan prosedur analitik substantif untuk akun-akun di siklus penjualan dan penagihan. Next. Jadi, sebagian besar prosedur analitik substantif yang dilakukan selama fase pengujian terperinci dilakukan setelah tanggal neraca, tetapi sebelum pengujian detail atas saldo. Auditor melakukan prosedur perencanaan dan analitik substantif untuk seluruh siklus penjualan dan penagihan, bukan hanya akun piutang. Hal ini dikarenakan karena adanya hubungan erat antara akun-akun di laporan laba rugi dan juga neraca. Jika auditor mengidentifikasi salah saji yang mungkin terjadi di dalam penjualan ataupun retro penjualan dengan menggunakan prosedur analitik, maka piutang usaha mungkin akan mengofset salah saji tersebut. Dan jika prosedur analitis dalam siklus penjualan dan penagihan mengungkapkan fluktuasi yang tidak biasa, maka auditor harus melontarkan pertanyaan tambahan kepada pihak manajemen dan respon manajemen harus segera dievaluasi secara kritis. Next. Untuk selanjutnya yaitu di dalam tabel 16 strip 1 ini menyajikan rasio dan perbandingan umum untuk siklus penjualan dan penagihan, termasuk juga kesalahan yang mungkin terungkap. Kita bisa lihat di tabel 16 strip 1 ini, yaitu berfokus pada perbandingan hasil periode berjalan dengan periode sebelumnya. Kemudian, auditor juga harus mempertimbangkan hasil periode berjalan dibandingkan dengan anggaran dan tren industri. Kemudian kita bisa amati di kolom possible misstatement atau kesalahan yang mungkin terjadi, bagaimana akun-akun di dalam laporan laba rugi dan posisi keuangan ini akan terpengaruh. Misalnya saja ketika auditor melakukan prosedur penjualan, maka bukti yang diperoleh yaitu juga tentang penjualan dan piutang. X. Kemudian di tabel 16 strip 2 ini memberikan informasi perbandingan untuk neraca saldo untuk siklus penjualan dan juga penagihan untuk Ellsberg Hardware Co. Next. Dan kemudian di tabel 16 strip 3 ini menunjukkan beberapa prosedur analitik substantif di dalam siklus penjualan dan juga penagihan. Kemudian satu-satunya kesalahan yang mungkin terjadi di dua tabel berikut yaitu allowance for
uncollectible accounts, dan kita bisa lihat di tabel 16-3 ini untuk rasio allowance terhadap account receivable. Next. Kemudian pengujian rincian saldo yang tepat itu tercantum pada lembar kerja perencanaan bukti yang ada di gambar 16 strip 7 yang ada di buku Ernst halaman 544. Yang kemudian hal tersebut merupakan keputusan subjektif auditor setelah mengombinasikan kesimpulan yang dicapai mengenai setiap faktor yang tercantum. Tugas untuk menggabungkan faktor-faktor yang menentukan risiko deteksi yang direncanakan itu kompleks karena pengukuran untuk setiap faktor tidak tepat dan sangat subjektif. Bukti audit yang direncanakan adalah kebalikan dari risiko deteksi yang direncanakan. Kita bisa lihat di figur 16 strip 7 ini untuk resiko deteksi itu berkebalikan dengan bukti bukti audit yang direncanakan. Sehingga untuk detail tie-in itu high, berkebalikan dengan bukti yang direncanakan yaitu rendah. Untuk risiko deteksi pada evidence sedang, sedangkan pada bukti auditnya itu juga sedang. Kemudian untuk completeness pada risiko audit itu tinggi, sedangkan pada bukti auditnya rendah. Untuk akurasinya keduanya sama-sama sedang. Kemudian untuk classification untuk resiko audit itu tinggi, sedangkan untuk bukti audit rendah. Kemudian cut off untuk resiko audit itu rendah, sedangkan pada bukti audit itu tinggi. Kemudian untuk resiko deteksi di realizable value ini rendah, sedangkan pada bukti audit ini tinggi. Dan untuk resiko deteksi pada rights ini tinggi, sedangkan di bukti audit itu rendah. Kemudian setelah memutuskan bukti yang direncanakan bagi tujuan tertentu adalah tinggi, sedang, ataupun rendah, kemudian auditor harus memutuskan prosedur audit yang sesuai dengan ukuran sampel, item yang dipilih, dan juga penetapan waktu. Oke, kali ini aku akan melanjutkan presentasi untuk objektif 16.3 tentang desain dan memperforma test of detail terhadap akun piutang. Dalam mentes akun piutang ini diuji dengan menggunakan aging piutang. Yang dipersiapkan adalah saldo piutang dari buku piutang lengkap tiap individual customer. Lalu kelompok saldo piutang ini akan dikelompokkan sesuai umur invoice-nya. Informasi mengenai umur invoice itu bisa diperoleh dari laporan buku piutang. Penjelasannya akan langsung menggunakan tabel dari figur 16.3. Ini sudah disiapkan tabel tentang aging piutang oleh klien namanya Hillsbrook Hardware. Ada 1, 2, 3, dan selanjutnya total piutang per tanggal 31 bulan 12 sebesar $20 juta sekian. Lalu diklasifikasikan menurut umur piutangnya, mulai dari 0 sampai 30 hingga lebih dari 120. Hasil dari pengerjaan aging piutang ini akan digunakan sebagai judgement mana di antara customer ini yang butuh dikirimi konfirmasi. Kalau dari contoh ini, maka saya akan mengirimkan konfirmasi dimulai dari sini, yaitu Christopher Plumbing.
karena umur piutangnya sudah lebih dari 120 hari atau lebih dari 3 bulan. Lalu judgement lain juga bisa dari nilai saldo yang terbesar. Misal Atwater Brothers. Nah, meskipun ini umurnya masih 1 bulan, tapi saya akan tetap mengirimkan si Atwater ini konfirmasi piutang karena nilainya cukup signifikan, cukup material. Selanjutnya, nah dalam menjalankan test of details akun piutang ini, kita memastikan untuk bahwa saldo piutang itu eksis, benar-benar ada. Nah, hal itu dibuktikan dengan konfirmasi dari pihak ketiga berupa jawaban dari pihak vendornya. Di dalam balasan konfirmasi itu akan ada angka dan akan ada penjelasan. Jika sama berarti oke, dan jika berbeda maka vendor tersebut akan menuliskan detail saldo yang menurut mereka. Dari konfirmasi itu juga kita dapat menilai keakurasian catatan piutang oleh klien. Selanjutnya, dalam test of detail, kita juga memastikan apakah klien sudah mencatat akun piutang sesuai klasifikasinya. Karena akun piutang itu bermacam-macam. Ada akun piutang dari pihak istimewa atau affiliates, ada dari piutang karyawan, piutang direksi, atau piutang dari pihak lainnya. Nah, auditor harus memastikan apakah semua angka saldo piutang itu sudah dicatat sesuai klasifikasi yang tepat. Lalu auditor juga menguji cut-off terhadap akun piutang. Nah, masalah cut-off ini sering terjadi ketika ada catatan yang terkait piutang yang terjadi di subsequent period atau tanggal setelah tanggal neraca. Cut-off misstatement ini contohnya misalkan ada pengembalian penjualan. Nah, kan kalau terjadinya saat subsequent maka harus dipastikan apakah klien sudah mencatat nilai sales return itu sesuai prosedur yang masuk akal. Lalu akun receivable ini disajikan dalam realizable value. Realizable value adalah nilai piutang kotor dikurangi piutang tak tertagih. Di figur ini ditunjukkan, tadi kan sudah membuat aging piutang. Setelah diklasifikasikan, nah angka estimated ini diperoleh dari tahun lalu. Dibuktikan dengan dokumentasi bahwa mungkin catatan tahun lalu itu estimasi yang tidak kembali di antara grup ini ada 6%. Lalu angka ini dikalikan, akhirnya ketemu angka estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Totalnya sekian, lalu dibandingkan dengan catatan piutang tak tertagih yang ada di trial balance klien. Menimbulkan selisih sebesar 94.000 ini. Nah, selisih 94.000 ini dianggap tidak material. Lalu yang terakhir adalah auditor juga harus memastikan apakah akun piutang itu sudah dicatat dengan benar, assigned, factor, or sold. Dan yang terakhir, auditor juga harus mengevaluasi apakah klien sudah mencatat nilai terpisah, seperti memisahkan antara piutang dagang dengan piutang terhadap pihak hubungan istimewa. Sekian yang untuk bagian 3 dari saya. Di chapter ini kita akan membahas mengenai memperoleh dan mengevaluasi konfirmasi piutang. Konfirmasi dianggap sebagai bukti yang sangat andal karena diterima langsung dari pihak ketiga. Konfirmasi piutang usaha adalah surat yang ditandatangani klien yang kemudian ditujukan kepada pelanggan untuk meminta penegasan mengenai
jumlah saldo utang pelanggan tersebut per tanggal neraca. Tujuan utama konfirmasi piutang adalah untuk memenuhi tujuan eksistensi atau keberadaan, akuratan atau keabsahan penilaian, dan cut-off. Dalam standar audit menunjukkan bahwa auditor harus menggunakan konfirmasi eksternal untuk piutang, kecuali dalam keadaan 1. Saldo piutang secara keseluruhan tidak material. Sebagai contoh, beberapa klien yang memiliki penjualan sebagian besar dalam bentuk tunai dapat diabaikan saldo piutangnya. Yang kedua, yaitu auditor menganggap konfirmasi sebagai bukti yang tidak efektif, karena tingkat respon kemungkinan besar akan seperti itu, tidak memadai atau tidak dapat diandalkan. Di industri tertentu, tingkat respon terhadap konfirmasi sangat rendah. Yang ketiga, yaitu tingkat resiko kesalahan penyajian material yang dinilai oleh auditor yang diwakili oleh gabungan tingkat risiko inheren dan risiko pengendaliannya rendah, serta bukti substantif lainnya dapat diakumulasikan untuk memberikan bukti yang cukup. Jika klien memiliki internal kontrol yang efektif dan memiliki risiko yang rendah untuk penjualan dan siklus pengumpulan piutangnya, auditor harus mampu memenuhi persyaratan dengan pengujian, pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis substantif. Jika auditor memutuskan untuk tidak mengonfirmasi piutang yang material, maka justifikasi untuk melakukannya harus didokumentasikan dalam file audit. Dalam melakukan prosedur konfirmasi, auditor terlebih dahulu harus memutuskan jenis konfirmasi yang akan digunakan. Di sini terdapat dua konfirmasi, yaitu yang pertama konfirmasi positif. Konfirmasi positif adalah komunikasi yang ditujukan kepada debitur, di mana meminta penerima untuk mengonfirmasi secara langsung apakah saldonya telah sesuai dengan yang tertera pada permintaan konfirmasi. Konfirmasi positif biasanya digunakan dalam keadaan apabila saldo piutang per pelanggannya relatif besar, kemudian apabila jumlah pelanggannya sedikit dan pengendalian internal piutangnya lemah. Kemudian yang kedua yaitu konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif juga ditujukan kepada debitur, tetapi meminta tanggapan hanya jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang disebutkan. Konfirmasi negatif biasanya digunakan apabila saldo piutang per pelanggan relatif sedikit, jumlah pelanggan cukup banyak, dan pengendalian internal piutangnya cukup baik. Pada gambar 16.5 ini mengilustrasikan konfirmasi positif dalam audit Hillsberg Hardware Co. Konfirmasi ini adalah untuk salah satu akun terbesar pada neraca saldo berusia, yaitu dengan saldo piutangnya yaitu $210.389 per 31 Desember 2016. Next. Kemudian pada gambar 16.6 mengilustrasikan konfirmasi negatif dalam audit Hillsberg Hardware Co. yang telah dilampirkan pada laporan bulanan pelanggan. Konfirmasi positif adalah bukti yang lebih andal karena auditor dapat melakukan prosedur tindak lanjut jika tidak ada tanggapan dari debitur. Konfirmasi positif memang lebih dapat diandalkan, akan tetapi konfirmasi negatif menghabiskan biaya yang lebih murah untuk pengiriman konfirmasinya. Konfirmasi negatif dapat diterima sebagai satu-satunya prosedur audit substantif hanya jika terdapat kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu auditor telah menilai risiko saji material adalah rendah dan telah diperoleh bukti yang cukup dan tepat mengenai desain dan efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi yang diuji dengan prosedur konfirmasi. Yang kedua, apabila populasi item yang dikenakan prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau item lain yang kecil dan homogen. Yang ketiga yaitu apabila auditor mengharapkan tingkat pengecualian yang rendah.
Yang keempat, yaitu auditor secara wajar yakin bahwa penerimaan permintaan konfirmasi negatif akan memberikan pertimbangan yang memadai pada permintaan. Misalnya, jika respon rate konfirmasinya positif pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi, atau jika ada tingkat respon atas audit klien serupa, kemungkinan penerima akan memberikan pertimbangan wajar konfirmasi negatif juga. Biasanya ketika konfirmasi negatif digunakan, auditor menempatkan cukup banyak penekanan pada efektivitas pengendalian internal, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analisis substantif sebagai bukti kewajaran piutang, serta mengasumsikan bahwa sebagian besar penerima akan membaca dan menanggapi permintaan konfirmasi tersebut. Next. Timing. Bukti paling andal dari konfirmasi diperoleh saat dikirimkan sedekat mungkin pada tanggal neraca. Ini memungkinkan auditor untuk secara langsung menguji saldo piutang pada laporan keuangan tanpa membuat kesimpulan apapun tentang transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan saldo tanggal neraca. Namun, sebagai cara untuk menyelesaikan audit secara tepat waktu, audit seringkali diperlukan untuk mengkonfirmasi akun pada tanggal neraca. Hal ini diperbolehkan jika internal kontrol memadai dan dapat memberikan jaminan yang wajar bahwa penjualan, penerimaan kas, dan kredit lainnya dicatat dengan benar antara tanggal konfirmasi dan akhir periode akuntansi. Auditor cenderung mempertimbangkan faktor lain dalam pembuatan keputusan, termasuk materialitas piutang dan exposure auditor terhadap tuntutan hukum karena memungkinkan kebangkrutan klien dan risiko serupa. Jika keputusan dibuat untuk mengkonfirmasi piutang sebelum akhir tahun, auditor biasanya menyiapkan jadwal roll forward yang merekonsiliasi piutang tersebut. Saldo pada tanggal konfirmasi akan menjadi piutang pada tanggal neraca. Selain melakukan prosedur analitis, diperlukan pula untuk menguji transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. Auditor dapat melakukannya dengan memeriksa dokumen internal seperti duplikat faktur penjualan, dokumen pengiriman, dan bukti penerimaan kas. Sampling decision. Ukuran sampel untuk mengonfirmasi piutang didasarkan oleh faktor-faktor berikut, yaitu materialitas kinerja, resiko yang melekat, ukuran relatif dari total piutang, jumlah akun, hasil tahun sebelumnya, dan kesalahan penyajian yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, pengendalian resiko. Yang keempat, mencapai resiko deteksi dari pengujian substantif lainnya, yaitu tingkat dan hasil pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis substantif, dan pengujian detail lainnya. Kemudian yang kelima ada jenis konfirmasi. Konfirmasi negatif biasanya membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai konfirmasi auditor kepada customer. Adapun hal yang dilakukan auditor setelah melakukan konfirmasi adalah verifikasi alamat dan juga melakukan pengendalian. Yang pertama, auditor harus melakukan prosedur untuk memverifikasi alamat ataupun alamat email yang digunakan untuk konfirmasi. Hal ini kaitannya dengan auditor perlu memastikan apakah konfirmasi yang diberikan untuk pengembalian nanti itu adalah alamat email yang konsisten atau inkonsisten. Sama halnya dengan apabila ada pengembalian konfirmasi yang dilakukan dengan email personal. Sementara yang kita ketahui bahwa pengembalian konfirmasi dengan email official itu lebih andal dibandingkan pengembalian email dengan alamat personal. Lalu yang kedua adalah konfirmasi yang dikirimkan melalui surat. Auditor itu harus melakukan kontrol konfirmasi tersebut sampai akhirnya konfirmasi tersebut dikembalikan kembali oleh auditor. Jadi di sini kaitannya dengan untuk pelaksanaan konfirmasi, biasanya kan klien yang mengirimkan. Namun, di sisi lain, auditor juga harus siap untuk melakukan konfirmasi di luar daripada alamat dari kliennya. Maksudnya, auditor di sini dapat mengirimkan atas nama KAP-nya
dan mencantumkan alamat pengembaliannya dengan secara jelas sehingga customer nanti dapat memberikan konfirmasi pengembalian langsung kepada auditornya. Lalu selanjutnya, setelah melakukan verifikasi dan juga pelaksanaan kontrol pada konfirmasi yang dikirimkan, maka auditor akan memfollow up dari konfirmasi yang dikirimkan kepada responden. Kenapa follow up ini diperlukan? Karena konfirmasi positif yang tidak mendapatkan pengembalian dari responden ataupun customer itu menandakan tidak adanya bukti audit. Begitu juga untuk konfirmasi negatif. Itu menandakan bahwa beberapa bukti mungkin tidak ada penegasan keberadaan atau keadaan piutang itu benar-benar ada, itu tidak ada yang menguatkan tanpa adanya pengembalian konfirmasi negatif ini. Lalu ada pun yang dapat dilakukan untuk konfirmasi positif yang tidak dikembalikan, itu auditor dapat mengirim kembali 2-3 kali, dan apabila tidak juga mendapat respon dari customer, maka dia dapat melakukan 4 prosedur alternatif, yaitu pemeriksaan penerimaan kas lanjutan, duplicate sales invoice, shipping document, dan correspond with the client. Subsequent case receipt ini dapat membantu auditor untuk mengidentifikasi keberadaan dan keakuratan dari piutang tersebut. Sedangkan duplicate sales invoice itu dapat digunakan untuk memverifikasi kapan sih sebenarnya invoice itu diterbitkan dan kapan pembayaran itu diverifikasi. Untuk shipping dokumen berguna untuk memeriksa cut off apakah sudah sesuai atau belum, dan juga correspondent with the client itu sangat berguna apabila ada piutang-piutang yang mungkin tidak dapat dijawab oleh dokumen-dokumen lain selain daripada kita itu sebagai auditor berkomunikasi dengan klien terhadap terjadinya piutang yang tidak biasa. Seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah kita memfollow up dari hasil konfirmasi yang kita kirimkan ke customer, maka selanjutnya adalah analysis of difference. Jadi ketika kita mengirimkan konfirmasi, kemungkinan adanya perbedaan timing terhadap dari customer terhadap waktu pencatatan itu bisa terjadi. Dan hal-hal umum yang bisa terjadi biasanya adalah payment has already been made. Ini maksudnya adalah customer itu sudah bayar sebelum confirmation date, tapi kliennya belum catat. Di sini investigasi harus dilakukan lebih lanjut untuk memeriksa kesalahan cut off ataupun terjadi kesalahan yang lebih serius seperti lapping ataupun pencurian uang. Lalu yang kedua adalah goods have not been received. Di sini tuh biasanya klien kan sebagai penjual dia mencatat piutang itu saat barang dikeluarkan gitu kan. Tapi pada kenyataannya mungkin barang belum diterima oleh si pembeli, si customer. Jadi di sini auditor harus memastikan bahwa barang itu benar-benar sudah diterima karena ini kaitannya dengan cut off. Lalu yang ketiga, good has been returned. Ini mengenai perihal klien itu gagal dalam mencatat kredit dari pengembalian sales return-nya. Lalu yang terakhir adalah kesalahan dalam administrasi maupun jumlah yang diperdebatkan. Biasanya untuk hal ini auditor meminta klien untuk merekonsiliasi dari perbedaan antara dia dan customer. Lalu selanjutnya, setelah melakukan analysis of difference, maka yang dilakukan auditor adalah menarik kesimpulan. Namun, dalam penarikan kesimpulan ini, auditor perlu melihat kembali, re-evaluate kembali kepada internal control, kepada pengendalian internal. Jadi auditor itu harus menganalisis apakah kesalahan-kesalahan yang dibuat tadi sepanjang penemuan perbedaan daripada klien dan customer itu konsisten atau tidak konsisten dengan resiko audit yang telah diterima sebelumnya. Jika kesalahan tersebut signifikan, maka auditor itu perlu
merevise ataupun membuat kembali. Nah, di sini jika terjadi kesalahan yang signifikan, maka auditor harus merevisi penilaian yang berdampak kepada audit yang dilakukan. Selanjutnya adalah mendesain audit prosedur untuk audit piutang menggunakan perencanaan bukti, worksheet perencanaan bukti, sebagai panduannya. Jadi di sini lebih kepada kita langsung lihat aja ya ke figur 16.7. Nah, di figur 16.7 ini menyajikan worksheet perencanaan bukti yang ditetapkan untuk uji saldo pada PT Hillsborough Hardware Company. Di sini kita bisa lihat balance relate to auditnya apa saja, saldo yang terkait dengan bukti audit, dan juga audit prosedur yang dilakukan. Kita ambil salah satu contohnya adalah account receivable in a trial balance are accurate. Ini adalah menentukan bahwa account receivable di trial balance itu sudah akurat. Yang dilakukan dalam audit prosedur itu adalah mengkonfirmasi piutangnya, menggunakan konfirmasi positif, dan mengkonfirmasi semua jenis piutang yang lebih dari $100.000. Lalu melakukan alternatif prosedur untuk konfirmasi yang tidak dikembalikan, dan juga mereview account receivable-nya, mereview piutangnya di saldo trial balance, dilihat dari piutang-piutang yang tidak biasa terjadi. Lalu next. Nah, yang terakhir ini adalah pengujian terhadap saldo Hillsborough Hardware Company terhadap sales dan siklus piutangnya. Jadi ini adalah performance formatnya. Sama sih seperti tadi, kita hanya apa sih prosedur audit atau audit program apa yang kita lakukan untuk mengecek uji detail saldo atas akun piutang. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk bagian yang kurang jelas ataupun hal-hal yang mungkin terkait pengujian akhir terhadap penjualan dan juga siklus penagihan dapat kita diskusikan melalui Zoom pada pukul 16.30. Terima kasih.